الفاتحة والقبول والتمام بالرسول إلى حضرة سيدنا الرسول محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ثم إلى حضرة سيدنا محمد بن إن الله يغفر ويرحم ويعلي درجات في الجنة إن عاد علينا من بركاته وأسرار ونفعاتهم في الدين والدنيا والآخرة نوينا تعلم تعليما تذكر تذكيرا نفع الانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويغفر لنا وإلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. وقد قال المؤلف رحمه الله تعالى وأدام النفع به وبعلومه في الدارين آمين. قال ثم انظر كيف ننطلق ثم انظر كيف تنطلق في يومك. Kemudian dikatakan oleh Al-Habib Umar, tiliklah bagaimana engkau berhadapan di hari engkau, fi muamalatika, dalam bersosialisasinya engkau, ma'a ahli baitika, dengan keluarga engkau. Hal anta sabirun, apakah engkau sabar? Ini kata Habib Umar, coba lihat engkau sehari-hari engkau di rumah sabar gak? Sabar dengan istri, walaupun istri ngambek mulu, bagaimana suami kuat? Ya, istrinya kan kadang ngambek, habis ngambek ngembek, habis ngembek apa lagi? Waduh, itu biasa, Masya Allah. Hampir bisa dijarangkan yang laki ngambek, yang kebanyakan ngambek adalah perempuan. Itu ngambek, Masya Allah. Sabar, engkau sabar gak? Nih suami pada sabar gak kalau istri pada ngambek? Anak, Masya Allah, yang satu beli mau cireng, yang kedua beli beli sanmol, sanmol apa namanya? Astagfirullahaladzim, cimol. Ya, mau beli makan cimol, nggak punya duit. Ini mau beli, itu dia. Saya bahasanya nggak ingat soalnya, itu bahasa pala botak semuanya. Makanan lucu semuanya itu makanan anak-anak kecil semuanya. Waduh, semua ini udah habis, beli lagi. Sabar, gimana? Kira-kira kita sabar gitu? Sabar gitu. Kepada tetangga, Masya Allah, dia habis makan durian, kulitnya taruh depan rumah kita, ibaratnya kayak gitu. Dia habis makan jengkol, kemudian ditaruh, ditutup botol, dimasukin ke botolnya, kemudian ditaruh depan rumah kita. Sabar gitu? Nah, itu kita nih menjaga kesabaran dalam bersosialisasi. Berapa banyak orang sholat bisa, begadang malam bisa, puasa bisa, tapi enggak sabaran. Bagaimana mungkin menjadi wali min awliyaillah? Sabar, sholat bisa, Masya Allah, sampai begadang bahkan. Tadi saya katakan, puasa, Masya Allah, emang setiap harinya dia puasa, tapi dia enggak sabar terhadap masyarakat yang ada di sekitar. Padahal itu yang lebih penting, menjaga kesabaran daripada melakukan amalan-amalan sunnah yang lain, seperti puasa sunnah atau bangun malam yang sunnah, tidak dia menjalankan qadha salat dan sebagainya. Menjaga hati untuk jauh lebih diistimewakan, karena amalan hati dia bisa mendongkrak seluruh kesalahan menjadi benar, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, didongkrak tuh kesalahan-kesalahan, dihapus kesalahan-kesalahan. Akhirnya kalau udah dihapus kesalahan, dia melakukan kebaikan. Lebih baik orang menjauhkan dia perbuatan dari perbuatan maksiat 1 daripada dia melakukan kebaikan 70.
dia melakukan 70 kali, belum tentu ketika dia berada di hadapan maksiat dia bisa menanggulanginya, atau belum tentu dia bisa untuk menjauhkan dari perbuatan maksiat. Jadi perbuatan maksiat satu yang dia hilangkan, yang dia jauhkan, itu lebih istimewa daripada dia melakukan perbuatan kebaikan walaupun 70 kali. Karena susah menjauhkan perbuatan maksiat. Kalau orang ngaji gampang, ngajak orang ngaji, zikir, ngajak orang sholat, ngajak orang zikir, gampang. Tapi yang kira-kiranya perbuatan haram udah ada di hadapannya, Masya Allah. Ada duit banyak, orang ada nggak tahu. Ini lagi mau masuk Ramadan lagi, istri dia punya baju pada melar semuanya, ya, pada melar semuanya. Wajar melar, kenapa? Belinya di Jakarta fair, jadi melar semuanya. Masya Allah, tuh anak-anaknya ada yang bolong dan sebagainya. Jadi kalau misalnya baju nggak ada bolong, gimana ceritanya? Itu, ini dan sebagainya, ini dan sebagainya. Allahu Akbar, belum membeli untuk Idul Fitri dan sebagainya. Ini duit setumpuk nih. Dia kuat gak? Karena belum tentu orang yang ngaji ketika ngelihat duit setumpuk dia masih kuat, belum tentu. Makanya saya bilang, menjauhkan dari perbuatan maksiat satu lebih istimewa daripada dia menjalankan kebaikan walaupun 70 kali. Karena menjalankan kebaikan 70 kali gampang. Ngaji satu, baca Quran satu, zikir satu, ngajak orang benar satu, ngajak orang ngaji satu, udah berapa? 6. Kemudian ngajak orang sholat berjamaah, kemudian sholat sunat. Itu gampang, kebaikan itu gampang. Makanya dalam pemurnian tasawuf itu yang pertama kali untuk dibersihkan hati itu takhalli. Takhalli itu menjauhkan dari perbuatan maksiat. Takhalli, mata dibersihin dari perbuatan maksiat, tangan dibersihkan dari perbuatan maksiat, pikiran jangan punya pikiran buruk. Selagi masih ada istri berpikiran buruk kepada suami, susah, nggak bakal bisa nyatu baik. Dia harus mempunyai pemikiran yang sangat aktif dan juga positif. Aktif dan positif nanti pada akhirnya melahirkan karya-karya yang monumental sebagaimana yang telah dikatakan oleh mereka para ulama-ulama saleh. Aktif berfikir, berkarya sebagaimana Rasulullah, karena Rasulullah daimal fikr, yang adalah baginda Rasulullah selalu aktif berfikir. Dan aktif berfikirnya itu husnudzan, baik sangka. Makanya kita jauhin dari penyakit yang namanya buruk sangka. Ya, jauhin. Jangan ada kata-kata biasa, jangan, nggak boleh biasa. Ada kata-kata gimana lagi, nggak boleh, hati-hati. Itu sumber dari berbagai macam kesalahan. Kalau udah kata-kata buruk sangka, na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Dan kalau dia udah menjauhkan dari perbuatan maksiat, dia iringi dengan perbuatan kebaikan, tahalli, baru tajalli. Jadi engkau sabar gak? Kata Habib Umar di sini. Istri, Masya Allah, persis kayak ketel lagi ada air panas, bunyi kalau nggak dimatiin, Masya Allah. Misal, kan banyak tuh istri-istri kayak gitu. Na'udzubillah min dzalik. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Masyaallah. Sabar. Ketika sabar menanggulangi istri yang cerewet, dia insyaallah bakal mendapatkan pahala isbir sabr Ayyub. Sabarlah engkau seperti sabarnya Nabi Allah Ayyub. Berarti dia mendapatkan pahala Nabi Allah Ayyub. Masyaallah. Sama perempuan begitu juga. Perempuan ketika berada di hadapan suami, dia harus sabar. Sabarnya dia bakal mendapati sabar seperti sabarnya Sayyidatuna Asiyah. Sabar, Masya Allah. Atau sabarnya seperti sabar Sayyidatuna Masyitah, tukang tukang sisir anak Fir'aun itu, yang kemudian salah satu ketika disisir kemudian terjatuh sisirnya. Ketika itu berkatalah Sayyidatuna Masyitah, Allahu Akbar. Marah Fir'aun, bahwa yang mengucapkan Allahu Akbar itu adalah Nabi Allah Musa alaihi salatu wassalam dan pengikut-pengikutnya. Diadab Masyitah oleh Fir'aun la'natullah alaih. Jadi kalau misalnya perempuan sabar kepada suami, pahalanya seperti pahala Sayyidatuna Asiyah, pahala Sayyidatuna Masyitah.
pahala Sayyidatuna Khadijatul Kubra, lebih tinggi lagi pahala Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra, Masya Allah, pimpinan perempuan di dalam surga kelak. Hal anta sabirun ala mulahadati akhlaqihim, apakah engkau sabar dalam mencerna akhlak mereka, anak istri, kemudian juga tetangga, andai tolan orang yang ada berdekatan dengan kita atau yang kita melihat mereka sekitar kita, sekeliling kita, sabar gak kita? Aw anna haditsaka fil baiti ma'ahum mahsurun maghsurun ala aklikum wa syurbikum, atau ucapan kau di rumah beserta mereka cuma sekedar batasan makan kalian saja, minum kalian saja. Wa may ta'alagu bi mula bisikum, dan yang berkaitan dengan pakaian-pakaian kalian. Atahiyati manazilikum, atau yang berkaitan tentang persiapan-persiapan rumah kalian saja. Apakah kalian cuma berbicara tentang makan? Makan di mana kita sekarang? Waduh, ngabuburit di mana kita? Kalau di Ramadan misalnya. Kemudian minum apa? Kemudian juga pakaian, waduh, dengan mode apa? Tsumma ma yata'alluq bi akhbarin 'amma, atau engkau cuma berbicara tentang kabar-kabar umum saja. Yang dibicarakan politik, yang dibicarakan corona yang enggak ada habisnya. Allah akbar. Qad la ta'anikum min huna wa min hunaka, yang tidak bisa membuat kalian cukup di sini dan di sana. Kalau ucapan-ucapan kalian seperti itu enggak cukup udah. Ngobrol makanan, ngobrol minuman, pakaian, mode, kemudian ngobrol politik, sosial, budaya. Allahu akbar. Yang ini dan itu, hiruk pikuk keadaan, hiruk pikuk masyarakat, diobrolin. Kenapa tidak berbicara tentang Allah? Yang dibicarakan adalah berbagai macam kesulitan ekonomi, kesulitan politik. Tapi kenapa dia nggak pernah berbicara siapa yang bakal menghilangkan kesulitan tersebut? Al-muzilu Allah, yang bakal menghilangkan kesulitan adalah Allah Subhanahu wa taala. Dia enggak pernah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara mereka kaum salihin, mereka para aulia Allah, mereka para ulama-ulama saleh, mereka sibuk dengan Allah. Allah. Dunia lagi marat-marit, yang mereka ingat adalah yang sang pemilik dunia. Allah. Yang mereka sebut adalah Allah. Yang mereka ikuti, yang mereka jalankan adalah hukumnya Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dunia lagi dalam keadaan berantakan, di setiap keadaan itu pastilah ada keberantakan dunia, mau di zaman siapapun. Kita sudah belajar di zaman Sayyidina Umar masih berantakan dunia, banyak wabah kolera, banyak. Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, Sayyidina Umar bin Abdul Aziz, kemudian Sayyidina Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, terus sampai Imam Al-Ghazali, Abdul Qadir Al-Jailani, Imam Abdul Hasan Al-Syadzili, terus sampai zaman Imam Al-Haddad, terus sampai zaman Imam Abdul bin Husain bin Tahir, sampai zaman-zaman sekarang, zamannya Al-Habib Umar. Apakah banyak permasalahan? Banyak. Tapi mereka para waliullah, mereka tetap dakwah. Mereka berada di dalam jalannya. Mereka berada di dalam jalannya. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan orang-orang yang berjuang di jalan kami, niscaya kami bakal berikan petunjuk kepada mereka akan jalan-jalan kami. Kalau mereka mau berjuang, bakal mendapat petunjuk. Bukan petunjuk dulu datang kemudian baru berjuang, tidak. Berjuang dulu kita. Berjuang sabar kita dalam menjalankan hidup kita. Apakah kita orangnya emosian? Itu jaga. Orang kalau udah sifatnya emosian nggak bakal benar. Setiap orang kalau melakukan semua dengan emosi nggak bakal benar. Ulama emosian nggak benar. Tukang ini dan tukang itu emosi nggak benar. Semua tukang, semuanya pekerjaan kalau emosi benar nggak? Nggak ada benar-benar. Astagfirullahaladzim. Nah, kita diajarkan, apakah itu pembicaraan kalian? Fala tukhatibuhum wa la tukallimuhum hawla wajibati dinihim. Kenapa engkau tidak berbicara kepada mereka tentang kewajiban agama mereka? Kalian asik banget sambil ngerokok bicara tentang politik, ekonomi, kayak engkau adalah ahli politik. Itu Allah nggak bertanya kepada engkau tentang masalah politik.
tentang permasalahan ini dan itu. Yang Allah tanya, engkau sudah sholat belum? Engkau sudah tahu tentang sholat belum? Kewajiban engkau tentang zakat, kewajiban engkau untuk memasuki bulan suci Ramadan, persiapan Ramadan engkau udah siap belum? Di bulan Ramadan engkau sudah ada persiapan belum? Kekuatan zahir batin itu yang bakal Allah tanya. Kenapa engkau bicaranya sama masyarakat pembicaraan ngalor ngidul yang tidak ada manfaatnya? Sabahlal dikatakan oleh Imam Al-Haddad. Fala takunu sabahlanan. Kalau Imam Al-Haddad berkata, janganlah kalian menjadi sabahlal. Sabahlal berarti orangnya bahlul. Artinya bahlul ucapan dunia lah, akhirat juga enggak. Dunia tidak menguntungkan buat dia, akhirat dia enggak bicara ini, Allah Akbar, enggak ada manfaatnya. Wa mas'uliyatin anta su'ilta 'alaiha. Dan kenapa engkau tidak berbicara kepada mereka satu pertanggungjawaban yang engkau akan ditanya? Engkau akan ditanya dakwah engkau. Engkau sudah ngajarin orang tentang Allah belum? Ngajarin tentang Rasulullah belum? Tentang keluarga Rasulullah belum? Tentang sahabat Rasulullah belum? Tentang wali belum? Tentang ulama belum? Apakah engkau sudah berbicara tentang umat Nabi Muhammad belum? Apakah engkau sudah berbicara tentang keistimewaanIslam atau belum? Ya Allah, ini bicaranya astagfirullah. Kalau bicara es, habis-habisan es, dari mulai es krim sampai es cendol, sampai es perak. Dia tahu tentang es, Masya Allah. Bicara tentang ketimun dia tahu, gitu. Ada ketimun suri, ada ketimun kecil, ada ketimun Belanda, ada ketimun terong. Dia bilang, yang penting kan begitu juga bentuknya. Dia bilang ketimun terong. Ada juga, oh astagfirullah. Dia tahu semuanya. Boleh, nggak jadi masalah. Tapi kenapa perkara yang wajib untuk engkau nanti bakal dipertanyakan di sisi Allah, tapi engkau tidak tahu? Siapa Allah? Itu yang bakal ditanya oleh kedua malaikat Munkar Nakir. Baru saja jasad kita ditaruh di liang lahat. Man rabbuka wa ma dinuka wa ma dinuka wa ma nabiyuka. Bakal ditanya siapa Tuhan engkau, apa agama engkau, siapa nabi engkau. Itu yang bakal ditanya. Sementara kita tidak pernah menjalankan nabi kita akan syariatnya, enggak pernah menjalankan nabi kita akan akhlaknya, enggak pernah menjalankan nabi kita akan adabnya. Hal sabarta ala hadhil mas'uliyah, apakah engkau sabar tentang pertanggungjawaban ini? Kalau sabar, jalankan. Banyak sekali perjalanan-perjalanan yang harus kita jalankan tapi kita belum jalankan. Malah kita sengaja belok ke perjalanan atau obrolan yang tidak ada manfaatnya. Benar gak jemaah? Obrolan yang tidak ada manfaatnya, kita ngobrol sana sini, Allahu Akbar, habis waktu udah. Habis waktu tanpa ada manfaat. Sabahlah. Wa rabbuka yaqulu, padahal Tuhan kau berkata dalam firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang beriman, jaga diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka, jaga. Padahal Allah sudah berfirman seperti itu. Wahai orang-orang beriman, jaga kalian dan keluarga kalian, ahlikum, keluarga, istri dan anak-anak, itu keluarga besar. Itu yang bakal ditanya. Mereka udah ngaji belum? Mereka udah sholat belum? Yang perempuan-perempuannya nutup aurat belum? Yang laki-lakinya terjagakah auratnya? Terjagakah pergaulannya? Bagaimana ucapan-ucapan mereka? Apakah masih sesuai dengan ucapan syariat atau tidak? Itu yang ditanya. Pertanggungjawaban berat kita di hadapan Allah. Kita bakal ditanya tentang istri kita dengan anak-anak kita. Kita bakal ditanya itu semuanya. Berapa banyak suami ahli ibadah tapi istrinya tidak ahli ibadah, akhirnya suami tersebut masuk ke dalam api neraka gara-gara istrinya tidak ahli ibadah. Atau suami dan istri ahli ibadah tapi anak-anaknya ahli maksiat, yang bisa jadi bapak dan ibunya yang mau masuk surga ditarik oleh anaknya yang ahli maksiat. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. In kana lisanuka i'tada an yaghtabal muslimin, kalau misalnya lisan kau biasa untuk ghibahin orang-orang muslim. Nih lisan selalu menjelekin orang-orang muslim, selalu jelekin keburukan orang muslim, astagfirullahaladzim. Kan orang muslim sesama kan saudara. Lucu kalau misalnya kita jelekin saudara kita. Innamal mu'minuna ikhwah, hanya saja orang yang beriman itu adalah bersaudara. Ibarat kalau misalnya mukmin yang satu dengan yang mukmin yang lain bagaikan kalbunyanil wahid,
seperti satu bangunan, seperti satu tubuh nih. Kalau misalnya kita sendiri yang mukul tubuh kita, muka contohnya, sakit gak? Sakit, berarti engkau bodoh. Ketika engkau jelekin sesama mukmin, sesama muslim, berarti engkau membunuh diri engkau sendiri. Mukul-mukul, mencabak-cabak, kemudian dengan kuku yang tajam-tajam bisa merobek muka-muka engkau sendiri. Astagfirullahaladzim. Ini orang atau apa kalau begini jadinya? Kok mukanya sendiri dirusak? Kok rambutnya sendiri dirusak? Kok badan sendiri dipukul dan sebagainya? Ini apa? Kenapa? Ibarat ada orang yang putus cinta, yang pacarnya udah kawin lagi, dia dalam keadaan bengang-bengang. Astagfirullah, dunia kayak baldonan kayak apa? Lah pacarnya udah kawin, udah punya anak, dia masih bengang-bengang. Rugi gak tuh? Rugi. Ya Allah Akbar, ini apa-apaan? Saya masih tetap setia. Yang dia sukain udah kawin, udah punya anak banyak 10, dia tetap nunggu. Astagfirullah, nunggu yang bodoh namanya kalau begitu. Betul gak? Nikah. Nikah gitu, untuk menghilangkan dari perbuatan kedunguan tersebut. Kaum muslimin harus mempunyai kekuatan besar. Allahu Akbar. Di berjalan pada satu tempat saja tidak diperbolehkan. 1 tahun berikutnya harus ada satu perjalanan yang menguntungkan. Ibarat kalau dalam istilah neraca perdagangan, 1 tahun ke depan untungnya lebih banyak daripada tahun sekarang. Begitu juga amal ibadah kita. Setahun berikutnya amal ibadah kita jauh lebih banyak. Bagaimana ngaji kita lebih banyak, zikir kita lebih banyak, dakwah kita lebih banyak. Kenapa? Umur makin lama makin tipis. Umur makin lama makin, sebentar lagi kita bakal berada di dalam pertanggungjawaban Allah. Kita masuk berada di alam barzakh sebentar lagi. Jatah yang sudah Allah berikan kepada kita sebentar lagi. Kalau sekarang kita 40 tahun, kalau kita dijatahin 80 tahun, berarti tinggal 40 tahun lagi. Kalau kita sekarang usianya 80 tahun, jatahnya 80 tahun, ya berarti tinggal persiapan besok. Persiapan besok gitu. Ya Allah. Nih, kalau lisan kau selalu biasa ribahin orang, jelekin orang, kula yaumin wa laila, setiap hari, setiap malam, hobinya jelekin muslim. Ada muslim yang satu dijelekin, ada muslimah yang satu dijelekin, pagi, siang, sore, dan malamnya. Masya Allah, bagaikan dia makan kacang. Kalau ada orang makan kacang, yang gede dulu dimakan, giliran akhir yang kecil juga dimakan. Ibarat kayak begitu tuh manusia. Orang kalau lagi ngobrol, yang inti-inti dulu diobrolin, akhirnya baru setelah obrolan panjang lebar, obrolan yang gak ada manfaat diomongin juga. Itu tuh manusia kalau udah kedemenan ngobrol. Hati-hati. Fal anta min ahli sabri, apakah engkau diantara orang yang sabar? Artinya sabar nggak mau ngomongin orang. Sabar. Ngaji yang ngaji tapi ngomongin orang jalan terus. Allah Akbar. Ibu-ibu lagi ngaji. Jilbabnya pengok. Biarin. Mau dia pengok mau nggak biarin. Berisik. Yang punya jilbab pengok nggak ngapa-ngapa. Betul gak? Dia orang tuh nenek-nenek jilbabnya pengok nggak ngapa-ngapa. Ente kayak kebakaran apa? Bakaran jenggot. Hatta ente nggak punya jenggot terasa kebakaran jenggot. Astagfirullah. Allahu Akbar. Ada perempuan lagi ngaji. Emasnya bererot. Biarin, ente mau ngaji atau ngeliatin emas? Ya kan? Atau bisa jadi itu gurunya orang Jawa. Mas itu namanya. Ya kan? Mas gak? Mas? Kalau namanya orang Jawa itu. Gurunya namanya Kus. Ada Kus pencipta lagu. Kus, ada yang Kus. Ini ada Kuswanto misalnya, jadi ustadz misalnya. Itu gede tuh. Bisa jadi 70 kilogram gitu. Kalau misalnya itu ya paling berapa gram-gram yang ada di tangan ibu-ibu. Kenapa harus itu yang dibicarain? Ya kan? Nggak perlu. Habis-habisan berbicara tentang emas ibu-ibu. Astagfirullahaladzim. Anting ibu-ibu. Atau dia bicara kalau lagi ngaji, androknya, dilihat androk. Gitu. Apa artinya androk? Itu dia pakai androk, gitu. Androk. Gitu. Itu yang diobrolin. Astagfirullah. Laki-laki begitu juga. Dia ngaji, ada aki-aki bawa tungked atau tongkat. Dalam bahasa Betawi, tungked.
anak laki, aki-aki bawa tungked, biarin, sunnah. Ente udah 40 tahun nggak bawa tungked, aki-aki dia bawa tungked, manfaatnya besar. Pertama sunnatul Rasul, kedua untuk penyeimbang. Dan bahkan tuh aki-aki bilang, lantaran tungked ini adalah penyeimbang kehidupanku, jadilah dinamis aku berjalan. Cih, belaga tuh aki-aki. Kenapa? Dia tahu manfaat tongkat. Sunnatul Rasul, Allah yang menjalankan sunnah Rasulullah malah dicabik-cabik. Ada orang misalnya, masuk mall pakai gamis, sunnah, nanti udah bisa menjalankan kah? Ini mulut, terkadang dia ngaji. Dia ngaji ke sana dan ke sini, baca kitab luar biasa. Nausorof dia tahu kitab kuning memang makanannya. Giliran ada orang masuk ke mall pakai sarung atau pakai baju koko atau pakai lebih bagus lagi gamis. Kita budayakan dong. Kita Indonesia belaga. Ente yang berarti ente muslim atau kafir kalau begitu jadi? Kalau baju Rasulullah kok engkau protes? Ini kita adat di Indonesia. Allahu Akbar. Dibilang ini kita adat di Indonesia. Enggak perlu. Agama lebih tinggi daripada adat. Agama lebih tinggi, Islam jauh lebih tinggi daripada adat. Yang kalau misalnya adat, kalau agama adat bertentangan dengan agama, enggak boleh. Tidak dipakai kalau adat-adat yang sudah bertentangan dengan agama. Itu tentang syariat baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sabarkah kita menjalankan seperti itu? Tetap kita sabar. Masuk masjid kita pakai gamis, keluar masjid kita pakai gamis. Harusnya kita sabar dong. Mereka aja kalau misalnya habis pakai gamis, sholatnya doang, kemudian masuk ke tempat wedding party udah pakai yang lainnya. Mereka nggak malu. Harusnya kita jauh lebih nggak malu lagi, karena kita menjalankan sunnah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Harusnya kita bahagia dan bangga bisa menjalankan sunnah Rasul. Jangan malah malu. Kita dikacangin. Masuk mall pakai gamis kayak ulama aja. Masuk mall pakai sorban kayak apaan tahu. Diam, alhamdulillah ya Allah, saya udah lagi menjalankan sunnah Rasulullah. Tidak ada perjalanan yang paling istimewa kecuali memperjalankan perjalanan Rasulullah. Alhamdulillah ya Allah, tuh lihat. Bahagia dia. Para waliullah, mereka para ulama menjalankan sunnah Rasulullah bergembira sekali. Saking bergembiranya dia bisa sorak-sorai bergembira semua. Negeri kita sudah merdeka dengan ucapan Allahu Akbar, alhamdulillah. Karena sorak-sorai bergembiranya itu tidak. Bersyukur dia kepada Allah Subhanahu wa taala, bersyukur dan sabar. Itulah kekuatan seorang muslim, syukur dan sabar. Kalau dia nggak syukur, sabar. Kalau dia nggak sabar, syukur. Sebagaimana penjelasan yang sudah kita jelaskan. Penjelasan yang sudah kita jelaskan sudah cukup apa yang diungkapkan oleh Habib Umar. Fal anta min ahli sabri, apakah engkau di antara ahli sabar? Hatta takuffal lisana 'anil khawdi fi aradil muslimin, sampai engkau tutup lisan dari berkebanyakan bicara tentang kehormatan kaum muslimin. Jangan tenggelam untuk ngomongin orang, apalagi yang kita omongin sesama muslim, saudara kita sendiri. Kita bicara tentang suami orang, kita bicara tentang istri orang, kita bicara tentang anak orang, kita bicara tentang rumah tangga orang, kita bicara tentang rumah orang. Astagfirullah. Kayak rumah kita udah benar saja. Apakah rumah tangga kita sudah benar? Keluarga-keluarga kita apakah sudah benar rumah tangganya? Sampai kita bicara tentang keburukan rumah tangga orang. Hatta rumah tangga kita atau keluarga kita benar, tetap nggak boleh untuk berbicara tentang keburukan orang, rumah tangga orang. Nggak boleh menilai. Memperbaiki silakan dengan jalan yang paling bagus. Fa inna dzalika yushinuka fi dinika, yang demikian itu merusak agama engkau. Engkau sudah merusak agama engkau. Udah engkau tenggelam ngomongin tentang permasalahan orang. Wa yungisu manzilataka 'inda rabbika, dan mengurangi derajat engkau di sisi Tuhan engkau. Derajat engkau turun di sisi Allah. Enggak ada manfaatnya engkau mempunyai derajat ketika itu. Ada sebagiannya derajatnya habis, tidak mempunyai derajat. Ada sebagian derajatnya berkurang lantaran dia sibuk
mendengar tentang permasalahan orang lain, sibuk berbicara tentang orang lain, tapi dia sendiri nggak pernah memperbaiki dia dan keluarganya. Wal haqqu yukhatibuka fi Qur'ani, dan Allah mengomentari engkau dalam Al-Qur'annya. Dalam Al-Qur'an Allah berfirman, wala yaghtab ba'dukum ba'dha, tidak boleh di antara kalian berghibah, ngomongin orang. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maytan fakarihtum, apakah di antara kalian ada yang mau memakan daging saudaranya sendiri, bangkai saudaranya sendiri? Fakarihtum, pasti kalian bakal benci. Daging apa namanya yang udah bekas, bangkai, ada bangkai kemudian dimakan. Itulah kalau misalnya kita menggibahi sesama muslim. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maytan fakarihtum, jawabannya pasti karihna ya Allah, kami benci ya Allah. Apakah kalian adalah orang-orang yang memakan manusia? Apa pemakan manusia? Kanibal. Apakah kalian kanibal? Ada satu waktu di zaman baginda Rasulullah SAW, itu di zaman Rasulullah udaranya wangi. Di zaman Rasulullah udaranya wangi, seperti kita mencium bau bukhur yang kelas tinggi, wangi betul. Itulah di zaman Rasulullah. Saking tidak ada maksiat, bersih semuanya, karena Rasulullah sudah membersihkan dari kedengkian, dari kezaliman, dari keangkara murkaan, dari kesombongan, semuanya bersih. Di Al-Madinatul Munawwarah bersih, wangi. Tapi tahu-tahu ketika Rasulullah lagi ngaji dengan mereka para sahabat, tercium bau bangkai. Rasulullah langsung bersabda, siapa di antara kalian yang berghibah? Tahu Rasulullah sebabnya berghibah, nggak ada yang lain. Ada salah satu orang akhirnya mengaku, ana ya Rasulullah, minta maaf engkau, keluarkan yang ada di dalam diri engkau, muntah keluar daging-daging. Ibarat kalau misalnya kita beli daging berkilo-kilo, 1 kilo, 2 kilo, 3 kilo, 4 kilo, buat apa? Buat munggah daging. Itu keluar bersih tuh, keluar semuanya, berkilo-kilo. Nanti habis ngomongin orang. Astagfirullahaladzim. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maytan fakarihtum. Itu diungkapkan oleh baginda Rasulullah kepada sahabat tersebut. La ya Rasulullah, kalau udah begitu jadinya minta maaf engkau, dan engkau tidak menjalankan itu lagi. Hilangkan untuk ngomongin orang, hilangkan untuk ngomongin orang, dibuktikan keluar. Ada salah satu ulama besar dalam menjalankan suluknya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada ulama besar namanya Ki Hasan Genggong. Ki Hasan Genggong. Itu beliau dalam suluknya kepada Allah, dalam menjalankan ibadah kepada Allah, menjalankan apa yang sudah dijalankan oleh guru-guru beliau, satu waktu keluar daging babi keluar. Artinya sifat kebabian sudah keluar dari dirinya. Sifat kebabian, sifat keanjingan, kearang-karamurkan. Karena sifat yang ada di dalam diri manusia banyak sifat kebinatangan. Sifat kebinatangan. Sifat kebinatangan diantaranya apa? Kita tidak pernah mau bersyukur kepada orang, nggak pernah mau berterima kasih sama orang. Padahal orang udah capek-capek nolong kita, tapi kita nggak bersyukur. Ibarat anjing, ada anjing kejepit, kita bantu. Kita yang dikejar, astagfirullahaladzim, jing, keterlaluan banget ente jing. Anjing kejepit, kita yang benerin, plak. Kita mau jalan, buk, astagfirullah, lari, astagfirullah, benar-benar tuh anjing. Astagfirullahaladzim. Tuh jadi udah keluar sifat keanjingannya. Terus menjadi orang soleh, masya Allah. Sebagian mereka keluar dari sifat kebinatangan, keluar dari sifat keangkara murkaan dengan berbagai macam hal yang lain. Gitu.
Dan kita wajib keluarkan sifat itu semuanya. Babi itu kan tidak pernah sabar. Kalau nggak percaya, lihat babi. Ada nggak kalau babi jalan, Assalamualaikum. Yang ada tuh babi langsung jalan-jalan aja. Udah gitu, udah jalan lurus, mau belok nggak bisa. Lurus, pelan, berhenti dulu, baru belok, plok. Sama. Babi ngepet begitu juga. Babi ngepet begitu juga. Naudzubillah min dzalik. Kan ngikutin. Karena tidak pernah puas-puas tuh. Nyari uang, akhirnya nyari uang dari hal-hal yang model seperti itu. Naudzubillah min dzalik. Mudah-mudahan Allah keluarkan sifat-sifat tersebut dari sifat kita. Kita, keluarga kita, anak istri kita, keturunan kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Itu ngeri jamaah sekalian. Keluarkan sifat kemanusiaan engkau yang ada di dalam diri engkau. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-ghibatu an tadhkur akhaka al-muslima bima yakra. Ghibah, ngomongin orang itu engkau menyebutkan saudara engkau sesama muslim terhadap apa yang dia benci. Si hitam, walaupun dia hitam, enggak boleh kita bilang hitam. Si ceking, enggak boleh kita bilang. Si botol, botol arti apa ya? Dia tinggi. Yang orang tinggi doang, nggak gembrot, lawala apa, kita bilang botol, nggak boleh itu. Walaupun memang hakikatnya botol, nggak boleh kita ngomong kayak gitu, dosa besar. Ada orang yang kumisnya menjalanin sunnah Rasulullah, kumis di sini, nggak bisa, Allah. Akhirnya si ceblek kita bilang, kumis ceblek, tetap walaupun memang kumisnya ceblek, tetap nggak boleh dibilang kumis ceblek, nggak boleh. Nah, ketika kita mengatakan kumis ceblek, dosa. Itu namanya kita udah jelek-jelekin orang. Kan memang benar kumisnya ceblek, tapi tetap kita nggak boleh. Atau si cebol, Udin cebol datang, memang dia cebol benar, tapi nggak boleh diomongin, nggak boleh. Memang dia cebol, tapi kalau nggak cebol itu buhtan, dosanya lebih besar lagi. Naudzubillahi min dzalik. Naudzubillah. Jauhin tuh dari akhlak-akhlak kita. Faqala lahu sahabiyun. Kemudian sahabat bertanya kepada Rasulullah, Araita in kana fi akhi ma'gul, bagaimana pendapat engkau jika saudara aku memang benar apa yang aku katakan? Faqala, kemudian Rasulullah menjawab, in kana fi ma taqul faqad irtabta, jika ada yang ada di dalam saudara engkau, apa yang engkau ucapkan itu engkau sudah berghibah. Dia hitam, kita bilang hitam. Dia ceking, kita bilang ceking. Dia cebol, kita bilang cebol. Gitu. Swing, kita bilang swing. Bercanda anak-anak kecil, swing. Benar si swing datang, dosa walaupun dia swing. Dosa walaupun itu swing. Dosa, naudzubillah min dzalik. La haula wala quwwata illa billahil azim. Si tembem datang. Memang benar tembem. Tembem itu. Dosa tetap kita bilang walaupun tembem. Enggak boleh, itu namanya ghibah. Oh ya, lam yakun fihi, dalam sabda Rasulullah, kalau tidak ada yang ada di dalam diri saudara engkau, matagul, apa yang kau katakan, faqad bahata, berarti engkau sudah berbuhtan. Dosanya lebih besar daripada ghibah. Wal buhtan a'zam, buhtan itu dosanya lebih besar billah, di sisi Allah tabaraka wa ta'ala. Jadi buhtan itu dosanya lebih besar daripada ghibah. Kalau itu benar, apa yang kita katakan ada di dalam saudara kita, itu namanya ghibah, bagaimana buhtan? Buhtan itu ngada-ngada. Orang nggak hitam dia bilang hitam, orang nggak pendek dia bilang pendek. Nah, itu namanya buhtan. Fasbir ala taqwimi lisanika, sabar untuk meneguhkan lisan kau. Kuatin, jangan ngomong apa-apa. Kan terkadang kita tertipu dengan berbagai macam tipuan. Tipuan WA. Ini kalau orang cerdas dia tahu lagi ditipu. Lagi kalau orang main bola lagi digocek. Kita seorang muslim harus tahu.
Ini dia nanya untuk mau mengatakan dan mau cari tahu tentang kesalahan. Hati-hati tuh. Banyak orang kayak gitu. Bisa laki, bisa perempuan. Nyari-nyari kesalahan kita dengan menggocek kata-kata. Ketika kita keserempet dalam ucapan kata-kata, baru dia. Oh gitu. Akhirnya hati-hati. Hati-hati. Banyak sekali orang yang mau cari kesalahan. Yang seharusnya kita cari kebaikan untuk kita ikutin. Ini malah dia cari kesalahan. Na'udzubillah min dzalik. Dosa besar mencari-cari kesalahan orang. Ya, dosa besar. Nggak ada berita tapi dia bilang berita. Maksudnya apa? Biar ketahuan kesalahan kita. Kamu gangguin ya, gangguin perempuan lain. Padahal nggak ada berita dari dia. Dia bilang, tetangga bilang bahwa kamu gangguin perempuan lain. Hati-hati itu. Sesuatu yang tidak ada berita diadakan. Itu buhtan. Kemudian andaikan ketika tertipu, wah, sumber petaka yang ada. Hati-hati jamaah, hati-hati. Makanya kalau misalnya kita mau cerdas, mau dan dicerdaskan oleh Allah, banyak ngaji dan banyak zikir. Insya Allah kita jauh dari ketertipuan orang. Dan jauh langsung dari terlanjur percaya sama orang. Sama orang terlalu banyak percaya, hati-hati. Karena di balik orang baiknya orang terkadang ada buruknya. Kita berbaik sangka tetapi ada kehati-hatian. Itulah yang dirumuskan oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hatta la tantiga bil riba, sampai engkau tidak berkata dengan riba. Fala'allaka tasahal, tak bisa jadi engkau menganggap remeh bil kadzib, dusta. Cuma bohong sedikit doang. Udah makan? Udah, padahal belum. Punya duit? Punya, padahal tidak. Atau kebalikannya, punya duit? Enggak, padahal ada. Itu hati-hati. Perkara-perkara seperti itu, kecil-kecil. Fi syai'in min ahwalika, dalam bentuk keadaan engkau, wa muamalatika, dan sosialisasi engkau. Bisa jadi tuh, ada di situ bumbu kebohongan. Ya, ada bumbu kebohongan. Ya. Emang asik kalau ngaji. Ngasih sabar. Kita ngaji sabar. Bisa jadi kita yang bergerak, bisa jadi kitab yang bergerak. Paham nggak? Itu keasikan sabarnya ngaji. Sabar ngaji itu pasti akan ada yang bergerak. Di antara kalau kita ngaji, kita yang bergerak atau kitab yang bergerak. Kita lagi asik baca zikir Khulasatul Madad. Tahu-tahu terjatuh dengan sendirinya. Kita lihat aja bagaikan air yang terjatuh dari dari mata, dari air terjun. Masya Allah. Padahal jatuhnya kalau setelah kita lihat aja keindahan air, masya Allah, adem banget. Itu hanya ada di pengajian. Amin. Hanya ada di pengajian. Di tempat lain nggak ada. Nggak ada. Orang lagi minum jatuh, nggak ada. Gitu, alhamdulillah. Itu nikmat, alhamdulillah. Fal tasbiru ala dhabti lisanika, apakah engkau sabar untuk menguatkan lisan kau? Jaga nih, jangan banyak ngomong, jaga. Jaga. Makanya Sayyidina Abu Bakar Siddiq itu beliau paling menjaga lisannya sampai beliau bawa gigi, astagfirullah. Bawa lakban, ditutup mulut beliau. Anta Abu Quhafa, anta Abu Bakar Siddiq, wa anta fi ghari thawr ma'a Rasul sallallahu alaihi wasallam, anta al-muhajir ma'a Rasulillah, anta alladhi tusaddiq Rasulullah min qabla an-nubuwah wa ba'da an-nubuwah. Masyaallah. Tapi lihat baginda Sayyidina Abu Bakar Siddiq, kekasihnya Rasulullah, orang paling dekat dengan Rasulullah, keimanan yang paling istimewa setelah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau sering keluar, beliau tutup mulut beliau, tutup. Ketika ditanya, aku khawatir berbicara yang tidak ada manfaatnya. Aku khawatir aku berbicara dengan pembicaraan yang tidak ada manfaatnya. Tuh lihat. Hatta tazjuraha 'anil kadzib, sampai engkau melanggar dari sebuah kedustaan. Wa ta'lam wa tayaqan, engkau tahu dan engkau yakin annal kadzibata, bahwa kedustaan itu la takhruju min famil insan. Itu tidak boleh keluar dari mulut manusia. Kan kamu tahu dan kamu yakin.
Bohong itu nggak boleh keluar dari mulut manusia, nggak boleh. Tapi kenapa engkau keluarkan? Engkau keluarkan dari mulut engkau sendiri. Tidak ada orang berdusta nih, ada orang berdusta illa taba'adal malakani anhum masafatan mil min natti ma yakhruju min fami. Tidak ada orang berdusta kecuali dua malaikat. Dua malaikat yang ada di dalam tubuh kita bakal menjauh dari kita itu sejumlah 1 mil karena baunya yang keluar dari mulut orang tersebut. Bau mulutnya bau banget. Malaikat keluar. Dua malaikat keluar dari kita saking baunya mulut. Begitu juga orang berbuat maksiat, mata. Orang berbuat maksiat telinga, orang berbuat maksiat akal pikiran, orang berbuat maksiat kemaluan, orang berbuat maksiat tangan dan kaki, sama bau luar biasa. Tapi di sini yang lebih diidentikan mulut karena lagi pembahasan tentang ghibah, pembahasan tentang buhtan, pembahasan tentang dusta. Wa rabbuka yaqulu, dan Tuhan kau berkata, yaitu berfirman, idh yatalaqal mutalaqqiyani 'anil yamini wa 'anil shimali qa'id. Ingat ketika dua orang berjumpa dari sebelah kanan dan dari sebelah kiri, kemudian duduk, diungkapkan dalam keadaan duduknya, may yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun 'atid. Tidak ada sesuatu yang terungkap dari satu ucapan kecuali di sisinya itu ada malaikat raqib dan 'atid, penulis kebaikan, penulis keburukan. Yang baik ditulis oleh malaikat raqib, yang buruk ditulis oleh malaikat 'atid secara sempurna. Itu lihat, apakah kita tidak yakin dengan ayat tersebut? May yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun 'atid. Wa tatadzakkar qawla nabiyyika, dan ingat akan ucapan nabi engkau. Wa qad su'ila al-kadzibu, wa qad su'ila, yang Rasulullah pernah ditanya, ayakdzibul mu'min, ya Rasulullah, apakah orang mukmin berdusta? Ya Rasulullah, orang mukmin berdusta enggak? Lah, Rasul menjawab, tidak. Innal mu'min la yakdzib, orang mukmin enggak ada yang berdusta. Berarti kalau misalnya ada orang berdusta, berarti dia keluar dari daerah orang beriman. Kalau misalnya ada orang muslim berdusta, berarti dia keluar dari daerah keislaman. Kalau begitu, berdusta, dusta. Makanya benar dikatakan orang, tidak ada dusta di antara kita. Tidak ada dusta di antara kita. Seperti anak kecil mengungkapkan tentang keindahan, itu ucapan dusta bisa. Ada anak kecil misal, dia berbicara tentang, kapan aku genggam tangan engkau. Si bayi ngomong kayak gitu, ibarat kayak gitu. Itu kedustaan, itu bukan sebuah keindahan. Betul gak? Ketika aku pegang erat tangan engkau, terasa hatiku menjadi damai. Yang dia ngomong juga dia belum tentu tahu apa maksudnya. Cuma dia ngomong begitu aja, masih kecil, masih bayi. Dusta tuh. Jangan biasain yang ngomong-ngomongan kayak gitu, nggak boleh. Nggak boleh anak kecil. Itu kan biasa kalau misalnya dilihat, itu buruknya media sosial. Gitu. Makanya bagus sekali tuh anak-anak kita jarangin HP. Amin. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Banyakin Quran. HP dijarangin, banyakin Quran. HP dijarangin, banyakin ngaji. Amin ya rabbal alamin. Ya Allah. Amin ya Allah. Innal mu'min la yakdzib. Sesungguhnya orang yang beriman tidak dusta. Andaikan ada dusta, berarti orang mukmin keluar dari daerah mukmin. Orang muslim dia dusta, berarti seorang muslim udah keluar dari daerah kemusliman. Itu. Wa talaqaulahu ta'ala, sampai Rasulullah membaca firman Allah, innama yaftaril kadzibal ladzina la yu'minuna bi ayatillah. Hanya saja orang yang mengada-ngada dengan dia berdusta, mengada-ngada. Enggak ada berita, dia bilang ada berita. Ada berita, dia bilang tidak ada berita. Sama. Berita hoak itu adalah berita yang tidak ada berita, dia ngada-ngadain. Atau berita yang sudah benar tapi dia hapus-hapusin. Berita tentang kebenaran tapi dia sengaja dia tutup-tutupin. Itu namanya hoak. Bukan cuma sekedar tidak ada berita kemudian diberita-beritakan saja. Tidak. Itulah dusta namanya. Berbicara yang bukan pada nyatanya, itu dusta.
pembicaraan yang bukan pada nyatanya. Di pasar ada maling, dilihat nggak ada maling, astagfirullah, bohong banget, dusta namanya, dusta. Naudzubillah. Berapa banyak orang gara-gara dia berdusta akhirnya terjerat dalam kedustaannya sendiri. Akhirnya orang nggak percaya tentang dia. Kenapa? Ahli dusta. Orang kalau udah ahli dusta, sampai ketahuan orang banyak bahwa dia ahli dusta, orang nggak bakal memberikan kepercayaan. Apapun bentuknya nggak bakal diberikan kepercayaan. Akhirnya harusnya dia dapat duit, nggak dapat duit. Aturan dia dapat kerjaan, nggak dapat kerjaan. Aturan dia mendapat tinggi pangkat, kedudukan, tidak. Kenapa? Karena dia dusta. Ya, ucapan yang dusta, perbuatan yang dusta, tingkah laku yang dusta itu tidak diperbenarkan oleh syariat. Allahumma haqqiqna bihaqaiqis sabr. Ya Allah, ini doa di akhir ucapan dari pembahasan kita oleh Habib Umar, berikan hakikat kami dengan hakikat sabar. Allahumma ya Allah, haqqiqna bihaqaiqis sabr ala ta'ati was sabri 'anil ma'asi. Ya Allah, berikanlah hakikat kepada kami, hakikat sabar menjalankan taat. Ini kita ngaji sabar, kita ngaji sabar. Bisa gak kita ngaji sabar? Bisa gak? Benar, kalau lagi ngaji nggak punya duit ya ngaji. Coba kalau udah punya duit, udah jadi tukang manajer aja, udah jadi tukang manajer atau udah jadi tukang direktur manajer, direktur manajer, apa namanya? Ya udah gitu, manajer direktur atau itulah semua. Betul. Saya ngomong juga nggak dosa kan? Biarin aja. Ya direktur, masya Allah. Ada tukang direktur misalnya, atau direktur apa namanya, atau direktur ekspor import, bukan import import, astagfirullah. Atau direktur apa namanya, astagfirullah, mau apa terserah. Lagi kerja biasa jadi tukang oplet dia ngaji, jadi tukang ojek dia ngaji, tukang yang bersihin toilet apa namanya, room service, cleaning service. Kok jadi room service? Itu mah room service untuk bikin benang, room service. Ini cleaning service. Jadi servisnya dibersih-bersihin mulu, clean, membersihkan service. Waduh, ya udah nggak tahu, saya nggak ngerti. Masya Allah, dia ngaji. Walhasil lagi miskin dia ngaji, kayak lupa meeting belaga. Padahal nggak ada meeting. Dibuat-buat aja sendiri. Naudzubillah min dzalik, hati-hati itu. Nggak sabar kalau begitu jadinya, nggak sabar tentang kehidupan. Dia disuruh ngajar, dia ngajar, walaupun sih ngajar paling seberapa sih duit? Tahu-tahu dia dapat berita dia diterima di pekerjaan antariksa. Pekerjaan antariksa sebagai tenaga ahli sumpel apa namanya, tenaga ahli apa namanya, itu bagian sumpel-sumpelan. Saya nggak ngerti antariksa itu. Ini saya lagi ngomong aja antariksa, tenaga ahli masalah sumpel. Saya nggak tahu sumpel got atau sumpel apa. Waduh, udah nggak ngaji. Padahal tuh ngajar lebih istimewa. Memang ngajar duitnya dikit, tapi berkahnya banyak. Berapa banyak orang disuruh jadi pekerjaan ngajar nggak mau, kenapa? Duitnya dikit, mendingan ngobek. Astagfirullah, ngobek banyak dosanya tuh dia, bohong mulu sama dia, bohong, betul gak? Bohong, bahkan sama tukang ngobek bohong mulu. Makanya lihat banyak tuh tukang ngobek hasil banyak nggak berkah, betul gak? Untung 80, dia bilang sama temennya untung 20. Emang tuh tukang ibu, akhirnya tuh duitnya nggak ada berkahnya lagi. Jadi lebih baik jangan jadi tukang ngobek dah. Kenapa? Banyak bohongnya. Dia kesana dibilangnya harga rumah segini, dia bilang kesini, semuanya serba bohong. Dia untuk mendapatkan untung banyak, dia tekan orang dengan harga yang murah, kemudian dia jual dengan harga yang paling mahal. Emang tukang ngobek. Naudzubillahi min dzalik. Dia nggak tahu anak dan istrinya dikasih makan apa. Nanti anak istrinya naudzubillah min dzalik jadi orang-orang yang nggak benar. Tuh banyak tuh.
Atau dari pejabat-pejabat yang korup, pejabat luar biasa hebat tapi duitnya korup, tuh lihat anak dan istrinya. Coba aja lihat kalau nggak percaya. Coba lihat. Emang enak model hidup kayak gitu, tukang bohong semuanya. Gitu. Pengacara banyak yang membela-bela yang buruk menjadi benar. Itu lihat nanti hidupnya, coba lihat anak keturunannya, gitu aja. Matinya aja coba lihat kalau nggak percaya. Orang yang banyak bohongnya, coba lihat matinya. Bagaimana nanti anak dan istri dan keturunannya. Na'udzubillah min dzalik. Wasabri 'anil ma'asi, sabar dari berbuat maksiat. Orang-orang berbuat maksiat, kita tetap menjalankan ibadah. Perempuan-perempuan pagi hari Sabtu dan Minggu jogging. Itu perempuan yang lain masih baca Quran, masih baca burda, Masya Allah, masih baca hadrah basaudan dan sebagainya, sabarin. Yang lain udah naik sepeda lipat, atau kalah kue lipat enak kita makan, kue lipat, Masya Allah, ini Masya Allah sepeda lipat, harganya harga mobil, dibohongin banget sama, dibohongin. Ya, sepeda lipat harganya harga mobil. Masya Allah, udah luar biasa. Oh, Sabtu dan Minggu goes, biarin mau goes. Kita ngaji aja. Tabligh akbar, zikir, nenangin hati. Enak. Giliran mereka tabrakan atau gimana dan sebagainya. Ya udah, ente yang mau. Ente yang mau kan. Jalan-jalan ente yang mau kalau begitu jadinya. Sakit, ya ente yang mau. Kemudian ini dan sebagainya. Mau beli ini dibohongin, ente yang mau kalau begitu jadinya. Mana kemauan Allah yang ente harus lakukan? Semua kemauan ente yang harus lakukan. Alhamdulillah. Boleh olahraga, nggak ada masalah olahraga. Alimu auladakum bisibahah wa rimayah. Dalam sabda Rasulullah, ajarkan anak-anak kalian berenang dan memanah. Gitu, memanah. Gitu. Bagaimana caranya memanah? Sebagian ulama, kalau orang udah belajar memanah, maka dia mudah untuk memanah cinta. Dia mudah untuk memanah cinta. Tuh dengerin, dia bakal mudah memanah cinta. Plus kalau dia belajar ilmu panah. Orang yang belajar ilmu panah biasanya daya tariknya tersendiri. Orang yang belajar berenang daya tariknya tersendiri. Orang yang ngaji Quran daya tariknya tersendiri. Orang belajar nahwu shorof, daya tariknya tersendiri. Orang belajar bahasa Arab daya tariknya tersendiri. Lantaran di situ ada sunnah Rasulullah. Anak kecil pakai peci, Masya Allah. Remaja pakai peci, Masya Allah. Itu ada daya tarik tersendiri. Ada daya tarik tersendiri. Wasabru ala syada'idi wal balaya, sabar ketika menghadapi kesulitan dan bala. Seperti sekarang nih corona, sabar. Sebagian orang menghadapi corona, nggak mau salaman, nggak mau lebaran, nggak mau silaturahim. Bahkan terkadang kita mampir ke rumah orang atau dia mampir ke rumah orang, minumnya aja nggak mau. Astagfirullah. Kan haram kalau begitu jadinya. Merusak tali silaturahim. Disiapin kue, anggur, nggak mau semuanya dengan alasan kenyang. Allahu Akbar. Sampai seperti ini tuh. Andaikan kenyang sekalipun, makan makanan yang sudah dihamparkan itu berkah, dan itu adalah obat dari berbagai macam penyakit, dia tidak tahu. Ya, ketika kita disiapkan makanan dan sebagainya, kita makan, dan itu adalah obat dari berbagai macam penyakit. Apalagi ta'amul karim, makanan dari orang yang mulia, itu adalah dawa, itu adalah obat dari berbagai macam penyakit. Kita dijamu sama guru kita, dijamu sama ulama-ulama. Dijamu apa contohnya? Kopi. Minum tuh kopi. Walaupun tuh udah dikasih kopi lagi kayak ikan mas koki. Gak apa-apa, minum, berkah. Teh begitu juga. Kenapa? Yang memberi, yang menyuguhkan guru kita, kaum salihin. Karena makanan dari mereka orang yang soleh, obat. Tapi kalau obatnya mau jadi banyak, gegemin, amplop juga. Kita minum di rumah orang soleh 50 kali kopi, ya gegemin juga. Biar berkelanjutannya ada apa? Ada obatnya, biar obatnya nggak habis. Amin. Kalau gitu nanti obatnya habis dong. Kalau begitu jadinya, daripada obat habis, mendingan obatnya masih ada. Gegemin. Mau Ramadan, gegemin orang soleh. Gegemin. Dalam bahasa, what is the meaning gegemin? Sedekah, memberi kepada mereka kaum salihin. Memberi apa? Duit, masa memberi apa? Gitu. Memberi.
maka orang yang pandai memberi, apalagi kepada mereka para ulama, pahalanya berlipat ganda. Orang tua dahulu kan mau Ramadan atau di Ramadan pahalanya berlipat. Hatta taktuba lana al-ajra al-'azima wal khairal faqih. Hatta sampai engkau menulis buat kami pahala besar, kebaikan yang sangat banyak. Wa tsabbit aqdamana, ya Allah, kuatkan kekuatan kaki kami dalam melaju ala siratil mustaqim, di jalan yang lurus, birahmatika ya arhamar rahimin wa ya akramal akramin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin, wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.